Salam hangat untuk Ibu Lia Amelia Nurhasanah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewirausahaan dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Robertus Aprodito Septian Novianto dengan NIM 25 01 01 02 0163. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pendidikan kewirausahaan, yaitu penerapan bisnis model kanvas pada usaha rintisan yang saya rancang sendiri, yaitu Bagoyang. Bagoyang merupakan singkatan atau akronim dari bawang goreng kesayangan, dengan tagline, makanan pendampingmu yang bikin lidah makin bergoyang. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana ide sederhana berupa produk bawang goreng dikembangkan menjadi sebuah rancangan usaha melalui 9 elemen bisnis model kanvas. Latar belakang, dari bawang goreng menjadi Bagoyang. Ide Bagoyang berangkat dari produk yang sebenarnya sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bawang goreng. Bawang goreng lazim digunakan sebagai pelengkap berbagai jenis makanan. Namun, menurut saya masih terdapat peluang untuk memberikan diferensiasi, baik melalui kualitas, bahan baku, proses pengolahan, kemasan, maupun branding. Dari situlah nama Bagoyang muncul. Nama ini merupakan akronim dari Ba untuk bawang, Go untuk goreng, dan Yang dari kata kesayangan. Jadi Bagoyang memiliki arti bawang goreng kesayangan. Nama ini sengaja dibuat sederhana dan juga mudah diingat, sekaligus memberikan karakter yang lebih dekat dan menyenangkan pada produk. Identitas tersebut kemudian diperkuat dengan tagline, makanan pendampingmu yang bikin lidah makin bergoyang. Dari konsep inilah, Bagoyang dirancang sebagai usaha rintisan bawang goreng siap konsumsi dengan identitas merek yang dibangun sejak tahap awal. Profil produk. Kenalan dengan Bagoyang. Produk yang saya kembangkan pada tahap awal adalah Bagoyang bawang goreng original. Produk ini dikemas dalam toples dengan berat bersih 150 gram dan direncanakan dijual dengan harga Rp40.000 per toples. Dari sisi produk, ada beberapa karakteristik yang menjadi nilai utama Bagoyang. Pertama, menggunakan 100% bawang merah pilihan. Kemudian, produk dibuat tanpa campuran tepung dan juga tanpa bahan pengawet. Dalam proses pengolahannya, Bagoyang juga menggunakan minyak goreng yang bersih, sehingga menghasilkan tekstur yang renyah dan juga tetap mempertahankan cita rasa original dari bawang merah. Untuk kemasannya, saya memilih toples transparan, selain praktis untuk penyimpanan dan penggunaan sehari-hari, kemasan ini juga memungkinkan konsumen melihat langsung kondisi produk sebelum dibeli. Jadi, Bagoyang tidak hanya menawarkan bawang goreng sebagai pelengkap makanan, tetapi juga mencoba membangun nilai melalui bahan, kualitas produk, kepraktisan, dan identitas merek. Selanjutnya 9 elemen PMC. Untuk merancang model bisnis Bagoyang secara lebih menyeluruh, saya menggunakan pendekatan bisnis model kanvas atau PMC. PMC ini terdiri dari 9 elemen yang saling berkaitan. Di bagian tengah terdapat value proposition, yaitu nilai utama yang ditawarkan Bagoyang. Bawang goreng dari bawang pilihan, dan juga tanpa campuran tepung dan juga bahan pengawet, memiliki tekstur renyah dan cita rasa original, dikemas secara praktis, serta didukung oleh branding yang mudah diingat. Dari sisi pelanggan, terdapat customer segments, channels, dan customer relationship. Ketiganya menggambarkan siapa konsumen Bagoyang, bagaimana produk menjangkau mereka, serta bagaimana hubungan dengan pelanggan akan dibangun. Kemudian dari sisi operasional terdapat key resources, key activities, dan juga key partnerships, yang menggambarkan sumber daya,
aktivitas produksi, serta pihak-pihak yang mendukung berjalannya usaha. Sedangkan dari sisi keuangan terdapat cost structure dan juga revenue streams, yaitu struktur biaya yang diperlukan dan sumber pendapatan usaha. Kesembilan elemen inilah yang menjadi fondasi rancangan usaha Bagoyang. Selanjutnya, saya akan membahasnya secara lebih ringkas dari sisi pelanggan, operasional, serta keuangan dan juga pengembangan. Customer side atau dari sisi customer. Siapa konsumen Bagoyang? Kalau kita lihat dari customer side, Bagoyang memiliki 3 kelompok konsumen utama, yaitu yang pertama adalah rumah tangga, karena bawang goreng dapat digunakan sebagai pelengkap berbagai makanan sehari-hari. Kedua, dari pekerja dan juga mahasiswa, terutama mereka yang membutuhkan pelengkap makanan yang praktis dan siap digunakan. Ketiga, pecinta kuliner, khususnya konsumen yang menyukai tambahan rasa dan tekstur dari bawang goreng pada makanannya. Untuk tahap awal, pemasaran Bagoyang difokuskan di wilayah DKI Jakarta. Nilai value yang ditawarkan kepada konsumen tersebut adalah penggunaan bawang merah pilihan, tanpa tepung, tanpa pengawet, tekstur yang renyah, cita rasa original, serta kemasan yang praktis. Untuk menjangkau konsumen, channel Bagoyang menggunakan saluran yang sederhana. Terlebih dahulu yaitu penjualan langsung kepada rekan kerja, WhatsApp, Instagram, serta word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut. Hubungan dengan pelanggan, relationship juga dibangun secara personal melalui WhatsApp, pemberian informasi produk, dan interaksi melalui Instagram. Sementara itu, marketplace dan pasar B2B kepada UMKM kuliner masih menjadi potensi dan juga pengembangan untuk kedepannya. Dari bisnis side atau dari sisi bisnis, bagaimana Bagoyang dijalankan? Terdapat 3 elemen utama, yaitu key resources, key activities, dan juga key partnerships. Key resources Bagoyang meliputi bahan baku berupa bawang merah pilihan dan minyak goreng, peralatan serta tempat produksi, toples dan label, sumber daya manusia, hingga aset non-fisik, seperti merek Bagoyang dan media sosial. Sumber daya tersebut kemudian digunakan dalam key activities, mulai dari pengadaan dan pemilihan bahan, proses penggorengan dan penirisan, pengendalian kualitas sederhana, pengemasan dan pelabelan, hingga promosi, penjualan, dan juga distribusi. Agar aktivitas tersebut dapat berjalan lancar, Bagoyang juga membutuhkan key partnerships, antara lain pemasok dari bawang merah, pemasok minyak goreng, pemasok kemasan, percetakan label, dan juga jasa pengiriman apabila diperlukan. Jadi secara sederhana, alurnya dimulai dari supplier dan juga partner, kemudian menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi, hingga akhirnya menghasilkan produk Bagoyang yang dapat disampaikan atau dapat diterima kepada customer atau pada konsumen atau customer. Keuangan dan juga arah pengembangan. Dari sisi keuangan, pada tahap awal revenue streams, Bagoyang masih sangat sederhana. Sumber pendapatan utama direncanakan berasal dari bawang goreng yang dijual, yaitu Bagoyang ukuran 150 gram dengan varian original dengan harga 40.000 per toples. Sedangkan dari cost structure, meliputi beberapa kategori biaya, seperti bawang merah dan minyak goreng sebagai bahan baku, toples dan label, gas atau listrik, bahan pendukung produksi, transportasi dan distribusi, serta pemasaran. Karena usaha ini masih berada pada tahap perancangan, struktur biaya tersebut masih disajikan secara kategoris dan belum dihitung dalam bentuk HPP atau proyeksi laba. Selain modal awal tersebut, Bagoyang juga memiliki beberapa potensi pengembangan. Misalnya, pengembangan varian rasa seperti pedas atau daun jeruk, kemudian ukuran kemasan lainnya, pemasaran melalui marketplace, paket bundling, hingga penjualan secara B2B kepada UMKM kuliner. Arah pengembangan ini juga dapat dikaitkan dengan beberapa tipe inovasi seperti produk performance, brand, channel, produk sistem, kemudian customer engagement. Namun seluruh pengembangan tersebut masih merupakan rencana ke depan. Untuk tahap awal, fokus Bagoyang tetap pada
original 150 gram, dan membangun pasar secara bertahap. Selagi dapat disimpulkan bahwa Bagoyang dirancang sebagai usaha rintisan bawang goreng yang menggabungkan kualitas produk, kepraktisan, dan juga identitas merek yang mudah diingat. Dari sisi value, Bagoyang menawarkan bawang goreng dari bawang merah pilihan tanpa campuran tepung dengan tekstur renyah dan juga kemasan yang praktis. Dari sisi market, Bagoyang menyasar rumah tangga, pekerja dan mahasiswa serta pecinta kuliner di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan dari sisi growth, Bagoyang memiliki peluang pengembangan melalui varian rasa, ukuran kemasan, marketplace, paket bundling hingga pasar B2B. Melalui pemetaan 9 elemen bisnis model Canvas, saya dapat melihat bahwa sebuah produk yang sederhana tetap membutuhkan perencanaan yang saling terintegrasi, mulai dari nilai yang ditawarkan, pelanggan yang dituju, proses operasional, hingga sumber pendapatan dan juga arah pengembangannya. Demikian presentasi dari saya mengenai penerapan bisnis model Canvas pada usaha rintisan Bagoyang. Bagoyang, bawang goreng kesayangan. Makanan pendampingmu yang bikin lidah makin bergoyang. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.